Salam kenal dengan saya, nama saya Ignatius Agung Wibowo, guru SMA Marganingsih yang akan mengampu mata pelajaran IPA, dan sekaligus saya menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum dan pembelajaran jarak jauh yang akan kita jalani di masa pandemi COVID-19. Mari kita ikuti tayangan berikut. Kurikulum SMP Marganingsih. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pelajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Kompetensi apa yang diinginkan di SMP Marganingsih? Dapat kita rangkum bahwa kompetensi inti ini ada 4, yaitu kompetensi inti 1, sikap spiritual, kompetensi inti 2, sikap sosial, kompetensi inti 3 untuk pengetahuan, dan kompetensi 4 untuk keterampilan. Kompetensi inti sikap spiritual yaitu menghayati dan menghargai ajaran agama yang dianut. Maka dalam hal ini adik-adik semua beribadah, salah satu contohnya itu menghayati dan menghargai ajaran agama kita yang kita anut. Berdoa, baik doa mau makan, doa mau tidur, doa apapun yang kita panjatkan setiap hari itu wujud penghayatan kita. Nah, di SMP Marganingsih nanti dalam penghayatan spiritual ini akan dilakukan dalam kegiatan-kegiatan keseharian seperti misalnya mendengarkan bacaan kitab suci. Sikap kita mendengarkan bacaan kitab suci seperti apa, lalu membaca kitab suci, karena nanti setelah kita masuk di setiap hari ada bacaan kitab suci. Mendengarkan renungan, mendengarkan renungan kitab suci dari teman-teman kita yang mau dibacakan setiap apel pagi. Kemudian ada renungan yang dibawakan oleh teman-teman kita juga. Nah, kemudian kita sebagai orang Katolik di jam 12 pasti ada doa Angelus. Nah, lalu di setiap hari kita akan merefleksikan, kita membuat surat buat Tuhan. Surat buat Tuhan itu seperti apa? Ya, mencurahkan isi hati kita di hari itu. Mungkin hati itu gembira. Tulis saja, ya Tuhan, hari ini saya bergembira karena telah menjadi siswa baru di SMP Marganingsih. Walaupun kami masih belajar di rumah ya Tuhan, tapi hari ini kami dapat belajar sebagai siswa SMP. Jadi ini diungkapkan di dalam, ini salah satu contoh. Mungkin juga pernah kita mengalami hal-hal yang kurang
membuat hati kita kesal misalnya. Ungkapkan saja, Tuhan, hari ini saya marah. Mengapa saya marah? Karena ini, sebutkan aja di dalam surat pada Tuhan itu. Maka di situ curahan hati kita akan kita lepaskan di situ. Nah, surat buat Tuhan ini nanti kita tulis setiap hari. Kalau di sekolah nanti di dalam buku tersendiri, buku khusus untuk surat buat Tuhan. Nah, itulah sikap-sikap spiritual yang ditunjukkan. Nah, sikap-sikap ini akan diamati oleh Bapak Ibu guru, nanti dinilai menjadi sikap spiritual. Kompetensi yang kedua yaitu sikap sosial. Nah, sikap sosial ini apa? Sikap sosial itu menghargai dan menghayati perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam kehidupan sosial. Maka dalam perilaku kita di setiap hari, misalnya disiplin, ya karena kita sudah masuk sekolah, mulai kemarin kita sudah mulai masuk sekolah, berarti bangunnya tidak boleh kesiangan. Ya, bangun lalu berdoa, ini menunjukkan sikap sosial, sikap spiritual kita. Nah, kemudian makan pagi. Nah, karena tidak berangkat ke sekolah, ya kita berpakaian yang rapi. Ya kalau menunjukkan bahwa kita bersekolah, ya pakai seragam. Kemudian mengikuti pembelajaran daring. Ya, mungkin Bapak Ibu guru nanti bisa tatap muka melalui handphone, melalui daring dengan aplikasi Zoom. Ya, berarti kita bisa bertemu dengan teman-teman kita melalui pertemuan virtual, melalui daring. Ya, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita bisa bertemu di dalam dunia maya. Ini disiplin. Maka bangun, kemudian sekolah. Nah, kemudian mengerjakan tugas-tugas dengan baik yang diberikan di hari itu. Ini disiplin. Tanggung jawab, berarti kita menyelesaikan tugasnya dengan baik. Semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita selesaikan. Ini adalah contoh dari tanggung jawab. Nah, sikap sosial ini nanti dinilai dari apa? Ya dinilai nanti anak-anak mengumpulkan tugas saat pembelajaran daring, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Itu adalah salah satu untuk kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai siswa. Kemudian peduli ini ya bagaimana kita berinteraksi itu tidak hanya dengan manusia tapi dengan seluruh ciptaan. Kita peduli ya, bagaimana di situ ada tanaman yang perlu kita siram supaya mempercantik, memperindah rumah kita. Kemudian sikap santun juga ditunjukkan pada
hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan guru, atau mungkin orang yang lebih tua dari kita. Bagaimana sikap kita bertingkah laku yang santun. Ini menunjukkan peradaban kita sebagai seorang pelajar, seorang yang sudah menginjak dewasa, sudah SMP. Nah, ini di sini di sikap sosial. Nah, kompetensi inti yang ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan. Nah, pengetahuan ini adalah mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dinilai dari apa? Nilainya adalah nilai tugas. Kita mengerjakan tugas dengan baik, dengan benar, maka kita akan mendapatkan nilai. Lalu ada ulangan istilahnya, atau penilaian harian. Penilaian harian ini nanti akan juga dilakukan Bapak Ibu guru. Yang materi yang dikirim kemudian kita pelajari, mungkin berupa video, mungkin juga panggilan untuk tatap muka melalui Zoom atau Google Class atau Jitsi atau yang lain. Kita interaksi langsung dengan Bapak Ibu guru, atau juga melalui video, atau juga literatur manapun, atau buku yang kita miliki, buku elektronik juga bisa. Nah, ini pengetahuan. Nah, nilainya diambil dari ulangan, mengerjakan tugas yang kemudian dikirim ke Bapak Ibu guru yang mampu, ini menjadi nilai pengetahuan. Nah, jadi kompetensi pengetahuan ini memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu. Nah, tentang apa? Tentang ilmu pengetahuan, tentang teknologi, tentang seni dan budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian yang tampak oleh mata, tampak atau sesuatu yang bisa dirasakan. Nah, ini adalah pengetahuan. Berarti pengetahuan ini didapat dari mana? Dari mata pelajaran yang kita ikuti. Nah, selanjutnya adalah kompetensi 4 adalah keterampilan. Nah, misalnya gambar ilustrasi ini adalah orang menggitar, main gitar. Sebelum bermain gitar, kan kita mempelajari pengetahuan tentang gitar dulu. Gitar itu bagian-bagiannya apa, namanya apa, di situ stang itu yang mana, kemudian senar itu yang mana, grid gitar itu yang mana. Nah, ini dipelajari dalam pengetahuan. Nah, kalau kita sudah bermain gitar, belajar bermain gitar, itu adalah keterampilan. Nah, ini misalnya di bidang seni yang seperti itu. Maka keterampilan itu apa? Menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber-sumber lain yang sama dari sudut pandang teori. Nah,
Contoh lagi misalnya di dalam seni budaya. Ini tadi tentang kita. Contoh lain misalnya di bidang prakarya. Misalnya memasak nasi goreng. Maka pengetahuannya apa? Kompetensi pengetahuan nasi goreng itu apa, bahannya apa, kemudian komponennya apa, cara membuatnya bagaimana, itu adalah pengetahuan. Nah, kalau kita mempraktekkan memasak nasi goreng, berarti itu adalah keterampilan. Berarti di dalam sekolah di SMP nanti ada 4 nilai. Setiap mapelnya nilainya apa? Nilainya sikap spiritual, sikap sosial. Itu dinilai dengan huruf A. Kalau baik sekali berarti A. Kalau baik dinilai B. Kalau cukup dinilai C. Kalau kurang dinilai D. Itu adalah sikap sosial dan sikap spiritual. Lalu pengetahuan dan keterampilan tadi dinilai dengan angka. Ini melalui apa penilaiannya? Melalui ulangan. Nah, kalau misalnya menggambar, nah teori menggambar itu dinilai di pengetahuan. Kita atau anak-anak menggambar, hasilnya itu dinilai pada keterampilan. Jadi itu pengetahuan dan keterampilan nilainya dari 0 sampai 100. Ini adalah kompetensi yang akan kita lalui di SMP Marganese. Jadi saya kali lagi ada 4 nilai. Nilainya apa? Nilainya sikap spiritual, sikap sosial, dinilai dengan huruf A, B, C, D. Pengetahuan dan keterampilan dinilai dengan angka. Nilai terendah 0, nilai tertinggi 100. Mari kita lanjutkan. Pelajaran kita nanti, karena kita masih berada dalam masa pandemi, belum boleh membuka sekolah karena pandemi COVID-19, maka kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Kapan pembelajaran tatap muka dilakukan? Ya, kalau di daerah kita di Kabupaten Magelang itu sudah berwarna hijau. Saat ini masih orange karena masih ada penderita yang terpapar COVID-19. Nah, nanti kalau yang penderita ini sudah tidak ada lagi penularan, tidak ada penambahan, maka daerah itu nanti akan mempunyai predikat berwarna hijau. Kalau sudah hijau, maka kita nanti bisa masuk sekolah setelah 2 bulan dinyatakan hijau, kita baru boleh bisa menyelenggarakan sekolah. Nah, saat sekolah pun berarti protokol kesehatan harus anak-anak semua taati. Misalnya datang ke sekolah harus dicek suhu badannya. Kalau di atas 37,3 itu tidak boleh sekolah, maka dipulangkan. Nah,
Kalau suhunya di bawah 37, maka nanti wajib cuci tangan dulu, pakai masker, dan duduknya dengan teman ada jarak. Ini salah satu langkah yang dapat kita tempuh untuk supaya tidak terpapar atau tertular virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, karena daerah kita belum boleh menyelenggarakan, maka kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Lalu aplikasi apa yang digunakan untuk pelaksanaan jarak jauh? Jadi nanti bisa menggunakan Kuiper School. Nah, di SMA Marganingsih sudah kakak-kakak kelas 7 atau kelas 8 atau 9 ini sudah terbiasa karena di SMA Marganingsih sudah menggunakan Kuiper School sejak 8 tahun yang lalu. Nah, aplikasi yang lain yaitu Google Classroom. Nah, Google Classroom ini bisa mengelola kelas di dalam HP. Ulangan-ulangan, materi-materi itu bisa didapatkan di situ nanti. Lalu kalau kita mau bertemu secara langsung dalam virtual, artinya bisa ngomong secara langsung baik dengan guru maupun dengan teman-teman kita menggunakan aplikasi, bisa menggunakan aplikasi Jitsi Meet atau Zoom atau Google Meet ya. Nah, ini yang akan kita nanti gunakan. Bisa menggunakan Microsoft 365, bisa menggunakan Google Form. Nah, Google Form ini nanti untuk mengerjakan soal. Nah, soal. Kalau kita mengerjakan tugas atau mengerjakan soal, kita menggunakan Google Form. Termasuk presensi. Setiap hari kita harus melakukan presensi. Nah, presensi akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Setiap hari wajib. Kalau tidak mengisi berarti tidak sekolah. Ini harus diisi. Nah, aplikasinya menggunakan Google Form. Bisa juga menggunakan WhatsApp. Nah, menggunakan WhatsApp ini juga bisa sebagai hubungan atau sebagai pembelajaran nanti. Maka ada Bapak Ibu guru nanti bisa membuat video yang menjelaskan untuk materi tertentu. Nah, para siswa jangan khawatir, nanti setiap Bapak Ibu guru pasti akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi ini. Tentunya masing-masing guru nanti akan menggunakan aplikasi yang mana nanti akan dijelaskan. Yang jelas ini mudah dilakukan, tidak sulit, anak-anak pun bisa. Maka kita yang sudah SMP pasti lebih bisa. Nah, tetap semangat pokoknya. Jadi di sini nanti ada yang menarik ya di dalam pembelajaran ini. Ada videonya, ada kuisnya, nah, mungkin TTS dan sebagainya bisa diselenggarakan di sini. Nah, lalu mata pelajaran apa tuh di SMP Marganingsih? Mata pelajarannya banyak. Kelompok A itu ada pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang agama tadi, pendidikan agama dan budi pekerti tadi itu 3 jam normalnya per minggu. Dalam masa pandemi kita kurangi menjadi hanya 2 jam. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu 3 jam normal, karena pandemi hanya 2 jam. Begitu seterusnya. Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, bisa dilihat jamnya di situ. Kelompok A itu di Indonesia dengan
kompetensi dasar yang sama. Jadi, dengan standar yang sama. Paket ini menggunakan kedalaman materi yang sama. Ini di seluruh Indonesia di A. Nah, kalau kelompok B itu sifatnya ke daerah A, misalnya seni budaya. Seni budaya kalau kita berada di Jawa Tengah berarti ya banyak di Jawa Tengah, walaupun kita tidak menutup kemungkinan seni budaya kita kembangkan pada hal-hal yang sifatnya umum. Nah, di SMP Marganingsih seni budayanya yaitu seni suara dan seni rupa. Nah, berarti kan umum. Kalau misalnya seni tari berarti kita akan mengambil ke daerah mana yang kita akan pelajari. Berarti antar sekolah di sini bisa mengembangkan berbeda, tergantung kemampuan atau sarana prasarana di sekolah. Demikian juga pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, ini juga mungkin setiap daerah itu berbeda-beda kemampuannya. Ada yang mampu atletik, ada yang mampu renang, nah, basket, sepak bola, dan sebagainya. Ini tergantung sarana prasarana yang ada di sekolah. Maka di tiap-tiap sekolah, maka dikelompokkan di B ini karena di tiap sekolah bisa mengembangkan kompetensi yang berbeda-beda. Juga prakarya. Nah, prakarya ini kompetensinya juga berbeda-beda, tergantung karakteristik daerah atau sekolahnya. Lalu bahasa Jawa itu muatan lokal provinsi. Nah, jangan khawatir yang dari luar daerah, dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Sumatera, atau bahkan dari Irian, dari Papua. Ini juga mengikuti bahasa Jawa. Tapi yang jelas karena muridnya ini dari berbagai daerah, tentunya bahasa Jawa yang dipelajari, bahasa Jawa yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan anak-anak yang pasti nanti bisa dipelajari sedikit demi sedikit bisa. Maka sekolah juga mengetahui bahwa anak-anak kita berasal dari daerah-daerah yang jauh, maka dalam bahasa Jawa ini nanti ketuntasan belajar minimalnya tidak sama dengan mata pelajaran yang lain, pasti lebih rendah ketuntasan belajarnya. Tapi jangan khawatir, ikuti saja dengan sukacita. Kakak-kakak dulu yang dari jauh selama ini tidak menemui kendala yang berarti. Bahkan pernah ada yang dari Jakarta yang tidak pernah bisa bahasa Jawa, akhirnya juara mocopat di tingkat kabupaten. Nah, ini karena apa? Belajar. Dulu yang tidak pernah tahu bahasa Jawa, baru belajar 1 tahun sudah menjadi juara. Ini kan berarti bahasa Jawa itu bisa kita pelajari, tidak sulit. Ada informatika ini nanti belajar komputer. Nah, sekarang belajar kita nanti harus nuansanya modern. Belajarnya tidak seperti kita di SD harus pakai mungkin catatan guru menulis di papan tulis. Ini sudah bukan saatnya lagi. Maka kita nanti belajarnya adalah belajar yang berbasis teknologi informasi. Maka informatika ini kita masukkan dalam suatu pelajaran. Nah, selanjutnya adalah kalender pendidikan kita. Kapan kita mulai? Nah, hari ini kan tanggal 14.
hari kedua kita masuk sekolah di bulan Juli. Di sana terlihat. Ya. Nanti setelah itu kita belajar terus, walaupun masih ada di rumah kita tetap belajar ya. Sampai nanti bulan September itu yang warna kuning itu adalah tes tengah semester. Nah, di situ ada tes, maka wajib ikut walaupun nanti kita masih berada di rumah ya, gitu. Sampai nanti bulan Desember yang warna coklat itu mulai 30 November itu adalah tes akhir semester. Yang kemudian yang warna biru adalah penerimaan rapot. Nah, kita lihat yang semester 1 dulu sampai Desember saja dulu. Saya menjelaskan. Jadi ada hari-hari yang penting, yaitu tes tengah semester di bulan September dan tes akhir semester di minggu pertama bulan Desember. Nah, harapannya nanti bulan Januari kita sudah bisa bertemu secara fisik. Harapannya. Ya, kalau nanti masih belum zonanya masih zona orange atau kuning, belum menunjukkan warna hijau, maka kita belum bisa bertemu. Ya, berdoa saja supaya nanti kita cepat zonanya bisa cepat berubah, tidak ada lagi penularan COVID, kita bisa masuk ke sekolah. Itu pun tetap kalau kita sudah diperbolehkan masuk, tetap menggunakan protokol kesehatan. Demikian pemaparan saya mengenai kurikulum dan pembelajaran jarak jauh. Semoga pemaparan ini menjadi panduan kita nanti dalam belajar selama pandemi COVID-19. Demikian, terima kasih. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya dimanapun kalian berada. Selamat pagi juga untuk Bapak atau Ibu, orang tua wali peserta didik baru yang mungkin juga ikut menyaksikan tayangan video ini. Perkenalkan, saya Ibu Lia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata tertib di SMP Marganingsih Muntilan. Tata tertib yang akan saya jelaskan dalam video ini akan saya fokuskan pada ketentuan berseragam dan juga beberapa aturan sekolah yang lainnya. Nanti saya akan memberikan sebuah file yang berisi materi tata tertib yang lebih lengkap. Jadi di samping menyimak video ini, peserta didik dan juga mungkin orang tua nantinya perlu untuk membaca atau mempelajari materi di dalam file yang saya berikan. Lalu setelah itu ada juga lembar kerja yang nantinya wajib dikerjakan oleh peserta didik. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik tentang materi tata tertib ini. Baik, itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama berkaitan dengan jam masuk sekolah. Nah, jadi di SMP Marganingsih, bel apel pagi itu berbunyi jam 6:55 atau jam 7 kurang 5 menit. Jadi nanti ketika bel berbunyi, semua peserta didik, Bapak Ibu guru, karyawan berkumpul di lapangan atau halaman sekolah untuk mengikuti apel pagi bersama. Selanjutnya, bagaimana jika ada peserta didik yang datang terlambat? Berarti nanti peserta didik tersebut wajib untuk lapor kepada guru piket. Kemudian setelah itu mengisi atau menuliskan dalam buku pelanggaran. Yang berikutnya, bagaimana jika peserta didik tidak dapat hadir ke sekolah karena suatu alasan tertentu? Nah, di sini tentunya orang tua atau wali wajib memberikan informasi ke sekolah, bisa melalui telepon atau juga bisa menghubungi wali kelas. Nah, jadi nanti seandainya pada suatu hari peserta didik tidak dapat hadir di sekolah dan
orang tua belum bisa memberikan surat langsung ke sekolah, maka bisa memberikan informasi lewat telepon terlebih dahulu ke sekolah ataupun ke wali kelas. Kemudian setelah itu nanti di hari berikutnya ketika peserta didik sudah bisa masuk sekolah, surat izinnya harus dibawa, seperti itu. Kemudian selanjutnya petugas apel pagi diharapkan hadir 30 menit sebelum bel. Jadi nanti setiap peserta didik mendapatkan jadwal bergiliran untuk bertugas apel pagi. Nah, kenapa diharapkan hadir 30 menit sebelum bel? Tujuannya nanti supaya peserta didik bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu agar bisa melaksanakan tugas apel pagi dengan lancar. Nah, latar belakang kenapa kami memberikan jadwal bergilir kepada peserta didik untuk bertugas apel pagi, di sini salah satunya juga sebagai bentuk latihan public speaking. Jadi melatih salah satunya rasa percaya diri para peserta didik. Selanjutnya, masuk gerbang sekolah, peserta didik sudah berseragam rapi dan lengkap sesuai ketentuan sekolah. Nah, jadi setiap pagi hari itu biasanya Bapak Ibu guru atau karyawan yang bertugas piket dan juga mungkin Bapak Ibu guru lainnya biasanya sudah berdiri di depan pintu gerbang untuk menyambut kedatangan para peserta didik. Nah, nanti di sana bisa saling mengucapkan salam dan pada saat itu diharapkan peserta didik sudah berseragam rapi dan lengkap. Ya. Berikutnya tentang ketentuan seragam. Yang pertama, untuk hari Senin dan Selasa, seragam yang digunakan oleh peserta didik adalah celana atau rok biru untuk putri dengan kemeja putih badge OSIS. Di kemeja tersebut juga harus ada badge lokasi sekolah, badge tanda kelas, identitas nama diri, kemudian logo bendera merah putih. Lalu setelah itu peserta didik wajib menggunakan dasi, topi, sabuk hitam, kaos kaki putih berlogo SMP Marganingsih, dan sepatu hitam. Yang berikutnya, pada hari Rabu, peserta didik menggunakan celana atau rok biru dengan kemeja batik Marsudirini yang diberi tanda identitas nama diri, kemudian menggunakan sabuk hitam, kaos kaki putih polos, dan sepatu hitam. Yang berikutnya, pada hari Kamis dan setiap tanggal 14, peserta didik menggunakan seragam pramuka dengan atribut lengkap, menggunakan kaos kaki hitam berlogo SMP Marganingsih dan juga sepatu hitam. Pada hari Jumat, peserta didik menggunakan celana atau rok biru dengan kemeja batik, menggunakan celana atau rok biru dengan kemeja putih badge Marsudirini, dan juga disertai ada tanda badge lokasi sekolah, tanda kelas, identitas nama diri, sabuk hitam, kaos kaki putih polos, dan sepatu hitam. Untuk hari Sabtu, peserta didik menggunakan celana atau rok biru dengan kemeja batik bebas, kaos kaki putih polos, dan juga sepatu bebas. Sepatu bebas di sini adalah boleh berwarna selain hitam. Nah, kemudian untuk kemeja batik bebasnya, di sini boleh tetap menggunakan kemeja batik Marsudirini, boleh juga menggunakan kemeja batik selain seragam batik Marsudirini. Hanya saja ketentuannya kemeja atau baju yang dipakai harus tetap sopan dan diusahakan menggunakan kemeja yang berkerah. Kemudian untuk seragam olahraga yang digunakan adalah kaos dan celana olahraga sesuai ketentuan sekolah atau yang diperoleh dari sekolah. Untuk baju olahraga ini digunakan saat jam pelajaran olahraga dan juga mungkin saat ada kegiatan-kegiatan tertentu lainnya di mana peserta didik diminta untuk membawa baju olahraga. Seperti itu. Ketentuan tambahan berkaitan dengan seragam yang pertama, topi, dasi, sabuk hitam, kaos kaki sesuai dengan ketentuan sekolah, yaitu berlogo SMP Marganingsih. Nah, hanya saja tadi untuk kaos kaki kami berikan ketentuan wajib menggunakan kaos kaki berlogo SMP Marganingsih itu di hari Senin dan Selasa. Nah, di hari lainnya menggunakan kaos kaki putih boleh yang polos.
Kemudian yang berikutnya, kaos kaki digunakan sebagaimana mestinya. Nah, di sini maksudnya adalah kaos kaki yang dipakai itu tidak dilipat, ya, tidak dilipat, tidak ditekuk. Selain itu juga ketentuannya kaos kaki tingginya minimal adalah di atas mata kaki. Jadi jangan terlalu pendek. Nah, kemudian seandainya ada peserta didik yang menggunakan sepatu yang modelnya tinggi, jadi mungkin seperti sepatu boot gitu ya, bagian atasnya itu tinggi. Nah, maka kaos kaki yang dipakai pun harus lebih tinggi dari sepatu tersebut. Jadi jangan sampai sepatunya jangan sampai kaos kakinya tertutup atau tidak terlihat, ya. Berikutnya, sepatu dinyatakan hitam bila warna hitamnya lebih dominan. Nah, di sini mungkin ya akan kesulitan ya kalau misalnya memang benar-benar mencari sepatu yang hitam polos, semuanya hitam, tidak ada warna lain ya. Kadang sepatu itu ada mungkin logonya, ada cap mereknya yang warnanya bukan hitam. Oke, kami beri toleransi, tetapi tetap warna dominannya adalah hitam. Jangan sampai nanti ternyata warna putihnya lebih dominan atau malah ada warna merah yang lebih dominan, itu tidak diperkenankan gitu. Yang selanjutnya, baju kemeja, ujung baju kemeja dimasukkan ke dalam celana atau rok dengan rapi sehingga tidak menutupi sabuk. Jadi sabuknya yang dipakai itu harus kelihatan. Lalu lengan kemeja tidak digulung. Selanjutnya, untuk peserta didik putri, panjang rok 5 cm di bawah lutut atau paling tidak minimal selutut gitu ya. Jadi jangan sampai di atas lutut, jangan sampai kependekan. Yang selanjutnya, peserta didik putri yang berambut panjang, rambut harus diikat rapi, tidak menutupi bagian wajah. Untuk peserta didik putra, menjaga kerapian rambut dengan memotong rambut yang sudah panjang. Nah, ketentuan rambut yang sudah panjang itu seperti apa? Nah, di sini rambut yang sudah panjang itu bila rambut sudah melewati kerah baju bagian belakang, dan juga jika bagian rambut disisir ke depan itu sudah menutupi alis mata atau sudah sampai menyentuh alis mata. Nah, jadi itu tandanya peserta didik putra harus sudah merapikan rambut. Lalu selain itu juga tidak berpotongan rambut mohak atau skin atau diberi garis rambut, atau biasa kita kenal atau kita sebut dengan misalnya diberi jalan kutu gitu ya. Lain-lain. Nah, di sini ada beberapa aturan sekolah lainnya untuk menumbuhkan sikap hidup sederhana, belajar saling menghargai dan memelihara kerapian diri. Peserta didik tidak diperkenankan 1. Membawa atau mengendarai sepeda motor sendiri ke sekolah. Nah, ini mungkin berkaitan dengan peraturan lalu lintas ya, karena peserta didik SMP itu usia SMP belum punya SIM pastinya, kan minimal 17 tahun punya SIM itu. Nah, berarti kami sangat mengharapkan partisipasi atau peran serta orang tua untuk masih masih bisa mengantar dan menjemput anak-anaknya ke sekolah gitu. Jadi jangan sampai anak membawa atau mengendarai sendiri sepeda motor ke sekolah. Kalau seandainya orang tua mungkin punya kesibukan sehingga tidak bisa mengantar atau menjemput anaknya, mungkin anak masih harus menggunakan kendaraan umum atau mungkin juga menggunakan ojek gitu ya. Jadi tetap kami tidak memperkenankan anak membawa dan mengendarai sendiri sepeda motor ke sekolah. Yang kedua, peserta didik tidak diperkenankan merokok, membawa dan mengkonsumsi rokok, kemudian mengedarkan dan minum minuman keras, mengedarkan dan mengonsumsi narkoba. Berikutnya, peserta didik tidak diperkenankan membawa uang dalam jumlah berlebih. Uang saku maksimal per hari adalah 50.000. Nah, kenapa ada ketentuan seperti ini? Ini hanya sebagai bentuk kita untuk sama-sama waspada, menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di sekolah, menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah,
uang saku maksimal 50.000 ini kami rasa cukup gitu ya untuk anak jajan atau juga untuk anak yang mungkin menggunakan transportasi umum untuk biaya transportasi. Nah, tetapi seandainya di suatu hari misalnya anak terpaksa harus membawa uang lebih dari 50.000, misalnya ada kepentingan mau membeli buku saat sepulang sekolah. Nah, anak harus membawa uang yang banyak. Bisa saja uang tersebut saat pagi hari anak datang sampai di sekolah, uangnya dititipkan kepada bapak atau ibu guru ataupun wali kelasnya. Nanti ketika pulang sekolah uangnya bisa diambil, seperti itu. Ataupun juga misalnya peserta didik dititipi oleh orang tua untuk membayar uang sekolah, diusahakan uang sekolah itu langsung diberikan ke kantor TU atau langsung dibayarkan saat pagi hari anak baru datang. Jadi jangan sampai terbawa atau tersimpan di tas selama seharian gitu. Jadi supaya nanti kita ya menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi. Selanjutnya, peserta didik tidak diperkenankan membawa atau menggunakan peralatan atau benda-benda yang tidak terkait dan mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Di sini dicontohkan kartu remi, penggaris besi, tip X. Mungkin juga termasuk cutter, gunting, seperti itu. Nah, pengecualiannya adalah jika pada hari tertentu memang sudah ada kesepakatan dengan bapak atau ibu guru mapel tertentu. Misalnya untuk pelajaran prakarya di suatu hari memang anak-anak diminta untuk membawa gunting atau cutter, bisa. Tetapi jika tidak ada kesepakatan seperti itu, anak-anak diharapkan tidak membawa. Untuk penggaris juga kami menghimbau untuk menggunakan penggaris yang plastik saja gitu ya, karena kalau penggaris besi itu nanti bisa bisa melukai karena itu kan termasuk tajam, seperti itu. Kemudian peserta didik tidak diperkenankan berkuku panjang dan juga memakai kuteks atau cat kuku. Yang selanjutnya, peserta didik tidak diperkenankan untuk mengecat atau mewarnai rambut. Jadi rambutnya harus asli alami warna hitam gitu ya. Berikutnya, peserta didik tidak diperkenankan bertato. Nah, selain tidak diperkenankan bertato, peserta didik juga tidak diperkenankan untuk mencoret-coret anggota tubuhnya, biasanya tangan gitu ya. Tidak boleh dicoret-coret dengan spidol atau dengan bolpen, seperti itu. Yang berikutnya, bagi peserta didik putra tidak diperkenankan untuk bertindik atau memakai anting, dan bagi peserta didik putri tidak diperkenankan bertindik atau memakai anting lebih dari satu pada satu bagian telinga. Jadi ya kalau memakai anting sewajarnya saja, di satu telinga hanya satu. Karena kita dua telinga ya hanya sepasang saja, tidak lebih dari satu. Seperti itu. Berikutnya, peserta didik tidak diperkenankan mengenakan aksesoris secara berlebihan bagi siswa putri. Jadi kalau pakai kalung, anting, gelang, cincin itu tidak boleh berlebihan, dan malah sebisa mungkin tidak usah memakai aksesoris seperti itu gitu ya. Tapi kalau memang memakai anting ya sepasang saja, jangan berlebihan gitu. Lalu untuk peserta didik laki-laki tidak memakai gelang, kalung maupun anting. Yang berikutnya, peserta didik tidak diperkenankan memakai make up atau sejenisnya. Nah, untuk poin ini ada pengecualian, mohon maaf. Jadi untuk poin ini ada pengecualian. Biasanya ketika ada kegiatan lomba atau mungkin ada kegiatan pentas seni yang memang mengkondisikan peserta didik harus memakai make up, itu boleh gitu ya. Tetapi di keseharian biasa itu tidak diperkenankan untuk memakai make up. Yang berikutnya, peserta didik tidak diperkenankan saling mengejek atau melakukan tindakan bullying. Nah, ini adalah hal yang sangat penting sekali karena di SMP Marganingsih itu sangat beragam ya. Jadi antara satu dan lainnya
punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan satu dengan yang lain gitu. Kita harus menerima bahwa kita memang satu dengan yang lain itu berbeda, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan ada tindakan saling mengejek dan juga tindakan bullying seperti itu. Berikutnya, peserta didik tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata kotor atau kasar, mengumpat seperti itu. Jadi ini juga kita untuk melatih sikap sopan santun gitu ya. Jadi berkata-katalah yang baik dengan sesama teman, dengan bapak ibu guru, karyawan, semuanya tanpa ada kata-kata kotor atau kata-kata kasar. Baik, sekian penjelasan tata tertib dari saya dalam tayangan video ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, akan ada materi dalam file yang akan saya bagikan. Itu tolong dibaca, dipelajari juga, karena dalam file tersebut panduannya lebih lengkap, dan juga ada lembar kerja bagi peserta didik yang harus dikerjakan. Baik, sekian, terima kasih, selamat pagi.